Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, pernahkah terbayang betapa dahsyatnya hari kiamat? Di padang mahsyar, ketika semua manusia kebingungan, ada satu hal yang menjadi kebutuhan mutlak kita, syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa syafaat beliau, betapa beratnya timbangan amal kita nanti. Semua amal ibadah yang kita kumpulkan selama hidup adalah harapan, tapi syafaat adalah jaminan keselamatan kita. Dan kabar gembiranya, Rasulullah telah memberikan kita sebuah kunci emas untuk meraih syafaat tersebut. Kunci ini bukanlah amalan yang berat, bukan puasa bertahun-tahun, atau sedekah yang melimpah ruah. Kunci ini adalah sebuah doa singkat yang sangat mudah kita amalkan 5 kali setiap hari, tepat setelah kita mendengar kumandang azan. Ya, hanya dengan sebuah doa singkat, janji syafaat itu ada di genggaman kita. Mari kita bersama-sama mengungkap rahasia besar di balik panggilan suci ini. Sumber utama kita adalah sebuah hadis agung yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Hadis ini menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika mendengar an-nida atau panggilan suci, yaitu adzan. Adzan bukanlah sekadar penanda waktu salat, saudaraku. Ia adalah seruan agung dari Allah, sebuah undangan untuk kita bertemu dengannya. Maka, sangat penting bagi kita untuk menyambut panggilan ini. Ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, kita menjawabnya. Ketika ia bersaksi, Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun ikut bersaksi dalam hati dan lisan kita. Kita ikuti setiap kalimatnya dengan penuh penghayatan. Nah, setelah seruan agung itu selesai, disinilah momen emas itu tiba. Sebelum kita beranjak untuk salat, ada sebuah doa yang diajarkan langsung oleh lisan mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah doa yang menjadi kunci jaminan syafaat itu. Dengarkan dan hafalkan baik-baik, karena di dalamnya terkandung janji yang luar biasa. Doanya berbunyi, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمدان الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودان الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Perhatikan bagian akhir dari hadis ini. Di situ Rasulullah bersabda, Hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, yang artinya, maka ia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Sebuah jaminan pasti. Ini bukan janji manusia, ini adalah janji dari lisan Nabi yang mulia. Jika beliau sudah menjamin, maka syafaat itu pasti akan kita dapatkan. Allah pun tidak akan pernah mengingkari janjinya. Lalu, apa sebenarnya makna mendalam dari setiap kalimat dalam doa agung ini? Mari kita bedah bersama. Pertama, kita memulai dengan pujian. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Mengapa panggilan adzan disebut sempurna? Karena di dalamnya terkandung kalimat tauhid yang paling agung, pengakuan akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad, serta ajakan menuju kemenangan hakiki. Ini adalah seruan yang lengkap dan sempurna. Kemudian kita lanjutkan dengan wasyalatil qa'imah dan syalat yang akan didirikan. Ini adalah ikrar kita, pengakuan bahwa setelah panggilan sempurna ini, ada sebuah tiang agama yang harus kita tegakkan, yaitu salat. Ini adalah komitmen kita untuk menyambut panggilan Allah dengan amalan terbaik. Dan inilah inti dari permohonan kita. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kita tidak meminta untuk diri kita sendiri,
tapi kita memohonkan kedudukan tertinggi untuk Nabi kita tercinta. Al-Wasilah adalah satu tingkatan tertinggi di dalam surga, sebuah tempat yang begitu mulia, yang hanya layak untuk satu hamba Allah, dan kita berdoa agar hamba itu adalah Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Fadilah adalah keutamaan. Kita memohon agar Allah memberikan Nabi kita keistimewaan di atas seluruh makhluk. Dan puncaknya kita berdoa, وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ, dan bangkitkanlah beliau di tempat terpuji yang telah engkau janjikan. Apa itu maqamam mahmuda atau kedudukan terpuji? Inilah stasiun syafaat akbar. Inilah kedudukan di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaatul uzma, pertolongan pertama dan terbesar bagi seluruh umat manusia di padang mahsyar, saat tak ada satupun nabi lain yang sanggup melakukannya. Jadi sadarilah saudaraku, setiap kali kita membaca doa ini setelah azan, kita sebenarnya sedang menjadi supporter utama bagi Nabi kita. Kita sedang mendoakan agar beliau segera menempati kedudukan tertingginya, maqamam mahmuda itu. Dan apa imbalannya? Sebagai balasannya, karena kita telah mendoakan beliau, maka Rasulullah pun akan memberikan syafaat khusus bagi kita di hari kiamat. Ini adalah hubungan timbal balik yang sangat indah. Kita mendoakan beliau, beliau akan menolong kita. Bayangkan sebuah amalan yang hanya butuh beberapa detik, tidak lebih dari 1 menit. Tapi ganjarannya adalah jaminan keselamatan abadi di hari yang paling menentukan. Ini adalah investasi akhirat, termudah dan terpenting dalam hidup kita. Mulai sekarang, jangan pernah lagi tergesa-gesa setelah azan berkumandang. Ambil waktu sejenak, angkat tanganmu dan panjatkan doa penuh harapan ini. Ingatlah selalu, setiap kali azan berkumandang, ada janji syafaat yang menantimu. Saudaraku, setelah mengetahui betapa agungnya janji di balik doa setelah azan ini, mari kita bersama-sama mengubah kebiasaan kita. Jangan biarkan satu azan pun berlalu tanpa kita memanjatkan doa mulia ini. Sebagai bentuk niat dan komitmen kita bersama, yuk tulis di kolom komentar. Insya Allah, saya akan mengamalkannya. Semoga dengan niat baik ini, kita semua tercatat sebagai umat yang layak mendapatkan syafaat agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang setia menyimak kajian sampai akhir, mari kita akhiri kajian kita kali ini dengan sebuah doa yang sangat indah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Warzuqna halawatal imani wa tibad du'ai wa sidqal ijabah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mau mendengarkan nasihat lalu mengikuti yang terbaik darinya. Dan karuniakanlah kepada kami manisnya iman, keindahan dalam berdoa, serta kejujuran dalam mendapatkan jawaban darimu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya membaca doa setelah azan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga amalan ini dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat kelak. Jangan lupa ya sahabat, untuk menyempurnakan kajian ini, saya sarankan untuk menyimak kajian lengkapnya yang disampaikan langsung oleh Kang Herman dalam bahasa Sunda. Linknya sudah saya simpan di deskripsi video ini. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.